Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jessie Ofrinda Piut, NIM 20520240025, kelas A, semester 1, Prodi Psikologi Kristen, mata kuliah Psikologi Kepribadian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang perspektif biovarisme, Skinner, dan teori Erikson. Biografi singkat Erik Erikson. Erik Erikson adalah seorang psikolog dan psikoanalisis yang lahir pada 15 Juni 1902 di Frankfurt, Jerman. Ia dikenal karena teorinya tentang perkembangan psikososial yang mencakup 8 tahap sepanjang kehidupan manusia. Erikson mengembangkan konsep ini sebagai perluasan dari teori Freud, dengan fokus pada pengaruh sosial dan budaya dalam perkembangan kepribadian. Ia juga dikenal karena istilah kebingungan identitas yang merujuk pada tantangan yang dihadapi individu dalam menemukan identitas mereka, terutama selama masa remaja. Erikson meninggal pada tanggal 12 Mei 1994 di Amerika Serikat. Manusia dalam pandangan Erikson. Dalam pandangan Erikson, manusia dipandang sebagai makhluk sosial yang terus berkembang sepanjang hidupnya. Ia percaya bahwa perkembangan kepribadian tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh interaksi sosial dan pengalaman budaya. Erikson menekankan bahwa setiap individu menghadapi tantangan psikososial yang unik pada setiap tahap kehidupan, yang mempengaruhi perkembangan identitas dan kepribadian mereka. Dengan demikian, manusia dianggap sebagai entitas yang aktif dalam membentuk diri mereka melalui pengalaman dan hubungan dengan orang lain. Konsep utama teori Erikson. Teori Erikson terdiri dari beberapa konsep kunci yang menjelaskan bagaimana individu berkembang melalui berbagai tahap kehidupan. Teori utama. Kebingungan identitas. Kebingungan identitas adalah salah satu konsep sentral dalam teori Erikson. Ini terjadi ketika individu tidak dapat menemukan atau memahami siapa mereka, terutama selama masa remaja. Erikson berpendapat bahwa identitas yang kuat diperlukan untuk mencapai kesejahteraan psikologis dan sosial. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. 0 sampai 1 tahun. Konflik pada tahap ini, bayi belajar untuk mempercayai orang-orang di sekitarnya, terutama pengasuh, jika kebutuhan dasar mereka terpenuhi dengan baik. Mereka akan mengembangkan kepercayaan. Sebaliknya, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, mereka akan mengalami ketidakpercayaan terhadap dunia dan orang lain. Otonomi versus ragu-ragu. 1 sampai 3 tahun. Konflik di tahap ini, anak mulai belajar untuk mandiri dan mengembangkan rasa otonomi. Jika mereka didorong untuk melakukan hal-hal sendiri, mereka akan merasa mandiri.
Namun, jika mereka sering diragukan atau dikontrol, mereka akan merasa ragu-ragu dan kurang percaya diri. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah 3-6 tahun. Konflik anak-anak mulai mengambil inisiatif dalam aktivitas dan interaksi sosial. Jika mereka didukung, mereka akan merasa inisiatif. Namun jika mereka sering dihukum atau merasa bersalah, atau tindakan mereka akan mengembangkan rasa bersalah. Berikut yang keempat, industri versus inferioritas 6-12 tahun. Konflik pada tahap ini, anak-anak berusaha untuk mencapai keterampilan dan kompetensi. Jika mereka berhasil, mereka akan merasa industri dan percaya diri. Sebaliknya, jika mereka merasa tidak mampu dibandingkan dengan teman sebaya, mereka akan mengalami inferioritas. Yang berikut kelima, identitas versus kebingungan identitas 12-18 tahun. Konflik pada tahap ini, remaja mulai mencari identitas diri mereka. Jika mereka berhasil menemukan siapa diri mereka, mereka akan memiliki identitas yang kuat. Namun jika mereka bingung tentang peran dan tujuan hidup, mereka akan mengalami kebingungan identitas. Yang berikut 6, intimasi dan isolasi 18-40 tahun. Konflik pada tahap ini, individu berusaha membangun hubungan intim dengan orang lain. Jika mereka berhasil, mereka akan merasakan intimasi. Namun jika mereka merasa kesulitan untuk terhubung dengan orang lain, mereka akan mengalami isolasi. Generativitas versus stagnasi 40-60 tahun. Konflik pada tahap ini, individu berfokus pada kontribusi kepada masyarakat dan generasi berikutnya. Jika mereka merasa produktif dan kontribusi, mereka akan merasakan generativitas. Namun, jika mereka merasa tidak berdaya atau tidak berkontribusi, mereka akan mengalami stagnasi. Yang terakhir ke-8, integritas versus keputusasaan 65 tahun ke atas. Konflik pada tahap akhir kehidupan, individu merenungkan hidup mereka. Jika merasa puas dengan pencapaian hidup, mereka akan merasakan integritas. Namun, jika mereka merasa menyesal atau tidak puas, mereka akan mengalami keputusasaan. Setiap tahap ini penting untuk perkembangan kepribadian yang sehat dan berkelanjutan, dan konflik yang dihadapi dapat mempengaruhi bagaimana individu berfungsi di tahap-tahap berikutnya. Teori kepribadian dari Erik Erikson berfokus pada perkembangan psikososial individu melalui 8 tahap yang berbeda sepanjang hidup.
Setiap tahap memiliki tantangan yang harus dihadapi dan keberhasilan yang dapat dicapai. Berikut adalah penjelasan mengenai tantangan dan keberhasilan dari tiap tahap tersebut. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. 0 sampai 1 tahun. Tantangan pada tahap ini, bayi harus belajar untuk mencapai orang-orang di sekitarnya, terutama pengasuh. Ketidakpastian dalam perawatan dapat menyebabkan ketidakpercayaan. Keberhasilan, jika kebutuhan dasar bayi terpenuhi dengan konsisten, mereka akan mengembangkan rasa percaya yang kuat terhadap dunia dan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, otonomi versus ragu-ragu. 1 sampai 3 tahun. Tantangan, anak mulai belajar untuk mandiri dan mengambil keputusan. Ragu-ragu muncul ketika mereka merasa tidak mampu atau tidak didukung dalam usaha mereka. Keberhasilan, jika anak diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan berlatih kemandirian, mereka akan merasa percaya diri dan mampu mengelola tantangan. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. 3 sampai 6 tahun. Tantangan dalam tahap ini, anak-anak mulai mengambil inisiatif dalam bermain dan berinteraksi. Namun, mereka juga dapat merasa bersalah jika inisiatif mereka dianggap salah oleh orang dewasa. Keberhasilan, dukungan dari orang tua dan lingkungan yang positif akan membantu anak merasa bahwa inisiatif mereka adalah yang baik, sehingga mereka dapat mengembangkan rasa percaya diri. Yang berikut kelima, identitas versus kebingungan identitas. 12 sampai 18 tahun. Tantangan, pada tahap ini tantangan remaja mencari identitas diri dan tempat mereka dalam masyarakat. Kebingungan identitas dapat terjadi jika mereka tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Keberhasilan, eksplorasi yang sehat dan dukungan dari orang tua serta teman sebaya dapat membantu remaja membangun identitas yang kuat. Yang berikut keenam, imitasi versus isolasi. 18 sampai 40 tahun. Tantangan pada tahap ini, individu berusaha membangun hubungan intim dengan orang lain. Ketidakmampuan untuk membangun hubungan dapat menyebabkan isolasi. Keberhasilan, mampu menjalin hubungan yang sehat dan intim akan memberikan rasa keterhubungan dan dukungan emosional. Yang berikut ketujuh,
Generativitas versus stagnasi 40-65 tahun. Tantangan tahap ini individu berusaha untuk memberikan kontribusi kepada generasi berikutnya, baik melalui pekerjaan, keluarga, atau komunitas. Stagnasi dapat terjadi jika mereka merasa tidak berdaya. Keberhasilan, keterlibatan dalam kegiatan yang bermanfaat dan memberi dampak positif akan membantu individu merasa produktif dan terhubung. Yang berikut ke-8, integritas versus keputusasaan 65 tahun ke atas. Tantangan pada tahap akhir kehidupan, individu merenungkan hidup mereka. Keputusasaan dapat muncul jika mereka merasa hidup mereka tidak berarti. Keberhasilan, mampu melihat kembali kehidupan dengan rasa puas dan integrasi akan memberikan kedamaian dan penerimaan. Kesimpulan, setiap tahap dalam teori Erikson menawarkan tantangan yang unik dan peluang untuk keberhasilan. Dengan dukungan yang tepat, individu dapat melewati setiap tahap dengan baik, membangun kepribadian yang sehat dan seimbang. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakkepercayaan. 0-1 tahun. Contoh, seorang bayi yang selalu mendapatkan perhatian dan perawatan yang konsisten dari orang tuanya akan belajar untuk mempercayai bahwa dunia adalah tempat yang aman. Sebaliknya, jika bayi sering ditinggalkan atau tidak mendapatkan perhatian yang cukup, mereka mungkin tumbuh dengan rasa ketidakkepercayaan terhadap orang lain dan lingkungan. Yang berikut kedua, otonomi versus ragu-ragu 1-3 tahun. Contoh, seorang anak kecil yang diajarkan untuk menggunakan toilet sendiri dan diberi kesempatan untuk memilih pakaian mereka sendiri akan merasa lebih mandiri. Namun, jika orang tua terlalu mengontrol atau mengkritik pilihan anak tersebut mungkin merasa ragu-ragu dan kurang percaya diri dalam mengambil keputusan. Yang berikut ketiga, inisiatif versus rasa bersalah 3-6 tahun. Contoh, seorang anak yang berinisiatif untuk mengatur permainan dengan teman-temannya dan mendapatkan dukungan dari orang dewasa akan merasa percaya diri. Namun, jika anak tersebut dihukum atau dicemooh karena ide-ide mereka mungkin merasa bersalah dan enggan untuk mengambil inisiatif di masa depan. Yang berikut kelima, identitas versus kebingungan identitas 12-18 tahun. Contoh, seorang remaja yang mengeksplorasi berbagai minat seperti seni, olahraga, atau musik dan mendapatkan dukungan dari orang tua dan teman-teman akan lebih mudah menemukan identitas diri mereka. Namun, jika mereka merasa tertekan untuk mengikuti norma-norma tertentu tanpa bisa mengeksplorasikan diri, mereka mungkin mengalami kebingungan identitas. Yang berikut keenam, intimasi versus isolasi 18-40 tahun. Contoh, seorang dewasa muda yang mampu menjalin hubungan romantis yang sehat dan memiliki teman dekat atau merasa terhubung dan
intim dengan orang lain. Namun, jika mereka mengalami kesulitan dalam membangun hubungan atau merasa terasing, mereka mungkin mengalami isolasi. Yang berikut ketujuh, generativitas versus stagnasi. 40–65 tahun. Contoh, seorang individu yang terlibat dalam kegiatan sukarela atau mentoring bagi generasi muda akan merasa bahwa mereka memberikan kontribusi yang berarti. Sebaliknya, jika mereka merasa tidak berdaya atau tidak memiliki tujuan, mereka mungkin mengalami stagnasi dalam hidup mereka. Yang berikut ke-8, integrasi versus keputusasaan. 65 tahun ke atas. Contoh, seorang lansia yang merenungkan hidupnya dan merasa puas dengan pencapaian serta hubungan yang telah dibangun akan merasakan integritas. Namun, jika mereka merasa menyesal atas pilihan hidup yang diambil dan merasa hidup mereka tidak berarti, mereka mungkin mengalami keputusasaan. Kesimpulan, setiap tahap dalam perkembangan psikososial Erikson memberikan tantangan dan peluang yang unik. Contoh-contoh di atas menunjukkan bagaimana pengalaman dan dukungan dari lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian individu sepanjang hidup mereka. Kesimpulan umum, setiap tahap dalam teori Erikson menyoroti pentingnya dukungan sosial dan pengalaman positif dalam membantu individu mengatasi konflik yang dihadapi. Keberhasilan dalam setiap tahap berkontribusi pada perkembangan kepribadian yang sehat dan seimbang, sementara kegagalan dapat mengakibatkan masalah psikologis di kemudian hari. Teori ini memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami bagaimana pengalaman awal dan dukungan sepanjang hidup membentuk kepribadian seseorang.